Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini ada di pertemuan kedua kuliah komunikasi antar pribadi. Eh, yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini adalah tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Jadi, yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah ada 6 teori. Yang pertama adalah tentang teori ketertarikan, yang kedua adalah tentang teori aturan hubungan, yang ketiga teori dialektika hubungan, yang keempat ada teori penetrasi sosial, yang kelima ada teori kecukupan, dan yang terakhir ada teori kesopanan. Jadi, model komunikasi antar pribadi uh, merupakan teori yang disederhanakan, yang mampu menggambarkan suatu fenomena sederhana yang mungkin tanpa meninggalkan inti dari fenomena itu sendiri. Kemudian, model dari komunikasi ini adalah menurut Dietz proses transmisi informasi yang menggunakan bahasa sebagai unsur utama yang diperlukan dalam penerapan model komunikasi yang berkembang di masyarakat. Kemudian, model komunikasi dalam KP, menurut Aubrey, eh, analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat, dan komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Jadi model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan si teori tersebut. Dengan kata lain, model merupakan teori yang disederhanakan, yang mampu menggambarkan suatu fenomena sesederhana mungkin, tanpa menanggalkan inti dari fenomena itu sendiri. Ya, kita langsung bahas ya dari teori yang pertama, yaitu tentang teori ketertarikan. Jadi di sini ada 3 komponen dari teori ketertarikan. Ada ketertarikan fisik, ada ketertarikan sosial, ada ketertarikan kompetensi. Jadi menurut Freud ini, uh, garis besar hubungan dimulai dengan ketertarikan antar pribadi, di mana dari awal tersebut dapat berkembang menjadi penyebab kebersamaan dalam suatu hubungan. Faktor yang menjadi alasan ketertarikan, yang pertama ada kesamaan, ada kedekatan. Ini kedekatannya bisa di sini lebih uh, formal ya, karena hubungannya lebih ke uh, yang tanpa hubungan karena intim gitu, karena ada hubungan yang lebih erat. Dan yang ketiga adalah kedekatan, mungkin karena dia ada hubungan yang lebih intim, jadi mungkin dari bisa juga dari uh, ibu dan anak atau suami istri. Dan yang keempat itu adalah karena adanya ketertarikan fisik atau kepribadian. Yang kelima itu sosial ekonomi atau karena status pendidikan. Jadi kita bisa tertarik sama orang karena sosial ekonominya atau karena status pendidikannya. Kemudian yang kelima itu adalah ketertarikan timbal balik atau adanya respon. Yang kedua adalah teori aturan hubungan. Jadi, asumsi umum dari teori ini bahwa semua jenis hubungan, terutama persahabatan dan romantik, terjadi karena kesepakatan atas beberapa aturan main. Jadi di sini ada kesepakatan. Nah, yang ke
Tiga itu adalah teori dialektika hubungan. Jadi menurut Baxter, seperti dikutip dalam Griffin, tidak ada hukum tarik selayaknya gravitasi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi atas atraksi antar pribadi. Jadi tidak ada koefisien dari uh, friksi yang dapat menjelaskan konflik manusia. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ada film Children of Heaven. Jadi ini film di tahun 1997 dan pernah mendapat penghargaan di tahun 1998 karena tentang uh, bahasa asingnya. Jadi lebih karena bahasa asingnya yang memang membuat uh, film ini masuk ke nominasi tersebut. Jadi film ini itu menceritakan anak umur 9 tahun yang sangat peduli dengan adiknya. Jadi ini kakaknya, ini adiknya. Jadi hubungan keluarga kakak beradik di mana mereka adalah keluarga miskin yang diwarnai dengan dinamika kejujuran dan perjuangan. Kemudian contoh kontradiksi dalam hubungan pribadi itu adalah dalam hubungan intim terjadi kompleksitas di mana uh, artinya bahwa mengembangkan dan menjaga sebuah hubungan juga erat konteks ketidakpastian, sesuatu yang tidak terselesaikan dan tidak dapat ditentukan atau tidak kita prediksi gitu ya. Hubungan yang dibentuk melalui dialog yang terjadi secara cair dengan kejutan-kejutan yang sering tidak dapat diprediksi. Jadi contohnya di sini adalah uh, kalian pasti pernah dengar tentang prank ya. Jadi uh, di sini contohnya adalah ketika si Baim Wong jadi ngeprank si Paula. Jadi sebenarnya banyak ya kejadian prank-prank itu ya, baik itu dalam keluarga, uh, tahu ya keluarga Cetar itu juga di sana juga sering ada apa ya, dalam keluarga itu sering ngeprank satu sama lain. Nah, itu tuh contoh kontradiksi dalam hubungan pribadi. Kemudian selanjutnya adalah teori penetrasi sosial. Jadi penemu teori ini adalah Irwin dan Dalmas ya. Jadi eh, teori ini dikembangkan dari beberapa prinsip dari teori pertukaran sosial, di mana Altman dan Taylor mengamati terjadinya proses pertukaran sumber daya antar individu dalam sebuah hubungan. Tahapan teori penetrasi sosial adalah yang pertama itu ada tahap orientasi, yang kedua itu tahap pertukaran penjajakan afektif, yang ketiga tahap pertukaran afeksi. Nah, kalau afektif itu kenyamanan ya, kalau tadi orientasi itu masih dalam tahap perkenalan. Kemudian yang penjajakan itu kita masih informasi di awal ya. Kemudian yang afeksi itu udah mulai menunjukkan perhatian. Dan yang keempat itu ada tahap pertukaran stabil. Jadi di sini itu interaksi yang dilakukan mengutamakan kejujuran dan keintiman. Kemudian selanjutnya adalah teori pertukaran sosial. Jadi social exchange theory mendasarkan kajian pada terminologi ekonomi dalam menilai hubungan. Individu melakukan evaluasi dan membandingkan rewards yang didapatkan dengan coach yang dikeluarkan dalam cost yang dikeluarkan dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi di sini ada nilai ya, ada nilai atau reward yang dikeluarkan untuk bisa menjalin hubungan. Kemudian ada teori kecukupan. Jadi teori ini mendasarkan kajian dari teori pertukaran sosial, tetapi dengan mengembangkan dalam rasio pengambilan keputusan dalam menjaga sebuah hubungan. Misalnya, seseorang mungkin berusaha lebih keras di awal hubungan atau ketika ada masalah.
tetapi selama hubungan kembali kesetaraan itu akan bertahan lama. Jadi di sini ada effort ya. Uh, Kemudian yang terakhir itu adalah tentang teori kesopanan. Jadi teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat bersikap sopan dalam interaksi sosial. Jadi teori ini itu didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang memiliki dua jenis wajah. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi untuk yang positifnya itu keinginan seseorang untuk bisa disukai atau dihargai oleh orang lain. Itu yang dinamakan dengan wajah positif. Jadi keinginan kita untuk bisa dinilai positif gitu sama orang lain. Sedangkan untuk wajah negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak dipermalukan. Seperti itu. Jadi teori kesopanan ini bertujuan untuk memperbaiki penghinaan terhadap harga diri atau muka seseorang ya. Jadi terhadap harga diri. Jadi kesopanan dapat mengurangi dampak yang tidak sopan dalam interaksi sosial. Ya, demikian materi yang kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.